Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di hari kedua Camp Protumia Saat. Sungguh bersyukur pada hari yang pertama di Camp Protumia, Tuhan mengizinkan kita belajar problem kejahatan, sumber kejahatan di dalam dunia menurut iman Kristen, serta Allah yang mengalahkan kejahatan di kayu salib. Pada hari yang kedua, kita akan melanjutkan belajar kita. Sungguh ketika kita melihat sekeliling kita, atau di dalam diri kita, kadang kala kita heran bagaimana Tuhan memulihkan semua hal ini. Tetapi saat kita diingatkan kembali untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar, yang melampaui pikiran kita, dan percaya kepadanya dengan sepenuhnya. Sungguh hal ini membuat kita kembali mendapatkan kekuatan dan topangan daripadanya. Mari saat ini saya ajak kita menyanyikan satu nyanyian him yang digubah oleh John Bell, yang kembali mengingatkan kita cara Tuhan yang tak terbayangkan memulihkan umat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengucapkan syukur pada pagi yang indah yang Tuhan berikan. Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Meskipun di luar ataupun di sekeliling kami, atau bahkan diri kami sedang bergumul, biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Tuhan yang memulihkan kami. Tuhan, kami nyerahkan secara khusus ketika kami bersama-sama kembali mengikuti Camp Protumia pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap kami. Hal-hal yang kami pakai, yang menolong kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati. Tuhan yang juga pimpin setiap pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong mereka. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh tersampaikan. Kami menyerahkan diri kami segalanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti seorang murid yang duduk dekat kaki gurunya, mendengarkan apa yang disampaikan, belajar dari setiap hikmat yang terkandung di dalamnya. Biarlah ini menjadi kerinduan saat ini, mengarahkan setiap pikiran, fokus kita untuk mendengarkan sabdanya. Kita mau terus dibentuk menjadi murid Yesus. Biarlah sungguh nyanyian berikut boleh menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Ku mau jadi murid Yesus. Di dalam hatiku
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang di Camp Protumia hari yang kedua. Kita tunggu sebentar PowerPoint-nya. Ya, selamat datang di Camp Protumia hari yang kedua dan selamat datang di pleno yang keempat pada hari ini. Kita semua akan lebih banyak lagi mengeksplorasi dan secara khusus kita semua akan belajar tentang kedaulatan Allah dan kejahatan. Mengapa Allah yang berdaulat mengizinkan kejahatan? Pada hari ini topik pleno keempat akan dibawakan oleh Bapak Christian. Selanjutnya. Bapak Christian Sulistyo. Bapak Christian Sulistyo adalah dosen tetap dari STT Saat Malang dan beliau adalah dosen teologi sistematika dan apologetika. Beliau mendapatkan gelar DTH-nya dari Trinity Theological College di Singapura. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang rundown acara. Kita akan masuk ke dalam sesi pembicara dan setelah itu akan masuk ke sesi Q&A. Berikut adalah penjelasan tentang sesi Q&A-nya. Jadi nanti akan diberikan link bit.ly Q&A Protumia Camp 2021. Nanti akan di-share oleh panitia di dalam kolom chat. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan pertanyaannya di dalam link tersebut. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pertanyaan yang serupa dengan para penanya sebelumnya, Bapak Ibu Saudara bisa menekan tombol like. Dan jika ada kendala, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa membuka link tersebut atau memiliki kesulitan teknis yang lainnya, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan private chat kepada co-host dengan nama Q&A Ella. Q&A Ella. Nah, jadi akan dibantu oleh Saudara Ella. Pertanyaan yang ditanyakan adalah pertanyaan yang relevan dengan tema. Demikian hal yang bisa saya bagikan. Kepada Bapak Christian, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar semua? Ya, kita akan memulai pembacaan dan perenungan kita akan firman Tuhan dan juga ceramah pada pagi hari ini dengan saya membacakan dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala penghiburan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan kedaulatan Allah dengan adanya kejahatan. Nah, munculnya kejahatan di dalam tangan Allah yang berdaulat itu akan memunculkan pertanyaan, kenapa kejahatan ini terjadi? Kenapa kejahatan ini muncul? Nah, saya akan share screen lebih dulu. Ya, Saudara, Allah itu di dalam pemahaman iman Kristen, di dalam pemahaman teologi Kristen, itu adalah Allah yang berdaulat, saudara sekalian. Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang memiliki kontrol atas segala sesuatu di dalam alam semesta ini, Allah yang juga memiliki otoritas atas segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Dalam pengertian saudara sekalian bahwa Allah itu memiliki otoritas untuk ditaati oleh alam maupun juga oleh manusia. Allah itu juga memiliki kontrol, memiliki kuasa atas segala sesuatu di dalam alam semesta ini maupun juga di dalam hidup manusia, saudara sekalian.
Jadi konsep tentang kedaulatan Allah ini adalah sebuah konsep yang mengatakan bahwa Allah itu adalah pencipta kita dan Allah itu adalah Tuhan atau Tuhan di dalam kehidupan kita, yang memiliki kehidupan kita, yang berkuasa atas kehidupan kita, bukan hanya kehidupan kita, tapi juga atas seluruh alam semesta ini. Jadi Allah itu adalah Allah yang berdaulat terhadap segala sesuatunya. Dia punya kuasa, kontrol, otoritas atas segala sesuatunya. Nah, saudara sekalian, pada waktu kita berbicara tentang kedaulatan Allah, kita biasanya mengkaitkannya dengan macam-macam aspek. Kita mengkaitkannya dengan keselamatan, maka kita berbicara tentang doktrin predestinasi. Pada waktu kita bicara tentang penciptaan, maka di situ kita bicara tentang Allah yang menjadi pencipta atas segala sesuatu. Nah, pada waktu kita bicara tentang sejarah dunia ini, pada waktu kita bicara tentang kejadian di dalam alam ini, saudara sekalian, maka kita bicara tentang providensia Allah berkaitan dengan kedaulatan Allah di sana. Artinya bahwa di dalam kedaulatan Allah, Allah itu berkuasa untuk mengatur, untuk menata jalannya sejarah sesuai dengan tujuannya Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki terhadap sejarah tersebut, baik sejarah alam maupun sejarah manusia. Karena apa? Karena Allah itu adalah Allah yang berdaulat atas sejarah manusia, berdaulat atas sejarah alam ini. Dia punya kekuasaan untuk menentukan ke arah mana, ke kemana sejarah itu diarahkan. Itu yang kita perhatikan misalnya dari Daniel ya. Daniel mengatakan bahwa dari dialah kekuatan, dia mengubah saat dan waktu. Nah, saudara, di dalam pemahaman iman Kristen juga bahwa providensia Allah ini skupnya, lingkupnya itu bukan hanya pada hal-hal yang umum, pada hal-hal yang general, yaitu bahwa Allah menetapkan jalannya sejarah, bukan hanya Allah itu menetapkan sejarah umat manusia, tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa lingkup atau skup daripada kekuasaan Allah dan providensia Allah ini bahkan sampai kepada hal yang kecil, sampai kepada hal-hal yang kecil, saudara sekalian. Kita melihat itu yang muncul di dalam Alkitab. Misalnya di dalam, saya ambil contoh Matius 10 ayat 29, di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Artinya burung yang kecil yang nampaknya nggak terlalu berharga itu nampaknya yang nggak terlalu kita perlu pusingkan, pikirkan. Tapi dikatakan di dalam Alkitab, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jadi hal yang sederhana, hal yang nampaknya remeh itu pun ada di dalam pengaturan Allah. Bahkan dikatakan bahwa seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan di dalam Efesus, misalnya Efesus pasal 1 ayat 11, Paulus mengatakan demikian, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah. Perhatikan, saudara sekalian, bagian ini sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu. Ini sesuatu yang komprehensif, sesuatu yang mencakup bahkan hal-hal yang kecil-kecil, saudara sekalian. Itu dikatakan bekerja menurut keputusan kehendak Allah. Jadi kita melihat di dalam bagian ini bahwa providensia Allah itu mencakup sampai kepada segala sesuatu, bahkan kepada hal-hal yang kecil-kecil. Nah, kalau Allah itu berdaulat terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap hal-hal yang kecil-kecil, maka saudara sekalian, kedaulatan Allah itu juga berlaku terhadap evil, terhadap kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini, terjadi di dalam alam semesta ini. Bahkan kejahatan itu pun ada di dalam kedaulatan Allah. Allah memiliki kedaulatan terhadap kejahatan itu, saudara sekalian. Nah,
Saudara, kalau Allah itu berdaulat terhadap kejahatan, saudara sekalian, maka di sana dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengizinkan kejahatan untuk terjadi di dalam dunia ini. Jadi Allah yang mengizinkan kejahatan itu terjadi di dalam dunia ini, saudara sekalian. Nah, saudara, kita di sini perlu perhatikan pada waktu kita berbicara tentang Allah yang mengizinkan kejahatan, saudara sekalian. Kita perlu perhatikan pada waktu kita bicara seperti ini, saudara sekalian, kita perlu membedakan antara ketetapan kehendak Allah yang sifatnya positif dengan ketetapan kehendak Allah yang sifatnya negatif. Saya membagi dua hal ini secara terpisah. Ketetapan kehendak Allah yang positif dalam pengertian, saudara sekalian, Allah itu secara langsung menyebabkannya terjadi. Allah itu secara langsung mengintervensi untuk menyebabkannya terjadi, saudara sekalian. Nah, di dalam konsep ini, misalnya kita temukan predestinasi Allah, ketetapan untuk menyelamatkan manusia, saudara sekalian. Nah, predestinasi Allah ini adalah sesuatu yang positif. Allah kemudian memutuskan di dalam kehendaknya untuk memilih sebagian manusia untuk mengalami keselamatan. Allah juga di dalam ketetapannya memilih untuk menciptakan alam semesta ini. Ini adalah sesuatu yang Allah kerjakan secara positif. Allah menciptakan alam semesta ini dengan kedaulatannya, dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya, saudara. Nah, tetapi kita perhatikan berkaitan dengan kejahatan, Allah di sini lebih bersifat negatif. Dalam pengertian bahwa Allah tahu kejahatan itu akan terjadi, dan Allah juga kemudian di dalam ketetapannya, saudara sekalian, mengizinkan kejahatan itu terjadi. Jadi di sini adanya aspek yang bersifat negatif, bahwa Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi. Jadi dalam pengertian bahwa Allah itu tidak mengintervensi. Pada waktu kejahatan itu terjadi, dia tidak mengintervensi, tapi dia menetapkan untuk mengizinkannya untuk terjadi kejahatan itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Allah menetapkan untuk mengizinkan kejahatan. Dia tidak mengintervensinya, dia mengizinkan itu terjadi di dalam sejarah manusia. Jadi kita melihat di dalam ketetapan kehendak Allah itu adanya hal yang bersifat asimetris, sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan penciptaan dan lain sebagainya. Kita lihat ini adalah sesuatu yang positif. Allah bertindak secara langsung, tapi berkaitan dengan kejahatan, saudara sekalian, bahwa Allah itu mengizinkan, membiarkan, dan tidak mengintervensinya. Allah tahu itu, tapi Allah tidak mengintervensinya untuk kemudian mencegahnya, saudara sekalian. Nah, saudara, perhatikan juga di dalam pemahaman iman Kristen, ketetapan kehendak Allah ini juga, saudara sekalian, bekerja melalui penyebab kedua. Nah, ini poin yang sangat penting di dalam pemahaman iman Kristen, agar nanti kita tidak melihat bahwa Allah itu adalah sebagai sumber kejahatan, atau kita bisa mengatakan bukan sebagai pencipta dosa, saudara sekalian. Itu yang saya mau katakan, saudara sekalian, bahwa bukan Allah yang menciptakan dosa itu, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, di sini adalah bahwa Allah itu juga bekerja melalui penyebab kedua, yaitu manusia, dan kemudian juga hukum alam yang sudah Allah berikan, saudara sekalian. Dan kemudian pada waktu Allah bekerja, Allah tidak melawan, bertentangan dengan natur daripada ciptaannya, saudara sekalian. Artinya dengan kata lain bahwa Allah di dalam dia berkarya, bertindak, bukanlah seperti Allah yang kemudian melawan natur daripada ciptaan tersebut. Bahwa manusia itu sebenarnya ingin mengerjakan sesuatu yang baik, tapi kemudian Allah menciptakan atau kemudian merancangkan manusia itu akhirnya melakukan sesuatu yang jahat, yang melawan atau bertentangan dengan kemauan daripada manusia itu. Nah, saudara, Allah tidak melakukan seperti itu.
Jadi Allah, saudara sekalian, menggunakan penyebab kedua sesuai dengan natur atau hakikat daripada penyebab kedua. Nah, ini penting, saudara sekalian, di dalam kita melihat problem of evil ini, saudara, atau problem kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini, saudara sekalian. Ini penting sekali berkaitan dengan banyak hal nanti. Salah satunya adalah, saudara, bahwa kita tidak boleh mencobai Allah dengan mengatakan bahwa umur hidup kita itu ada di tangan Allah. Kalau saya misalnya selebor atau saya tidak memperhatikan protokol kesehatan, misalnya saya tahu kalau saya terbuka dengan virus, misalnya saya dengan gampang terkena virus, tapi kita berkatakan umur kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau saya terpapar virus, saya mati, ya mati dah, begitu kan ya. Ada yang berpikir seperti itu. Nah, tapi saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam Alkitab, saudara sekalian, Allah bekerja melalui penyebab kedua ini. Dan penyebab kedua ini adalah sesuatu yang penting di dalam kita mengambil keputusan-keputusan etis. Nah, Allah itu juga adalah Allah yang berdaulat. Misalnya kita temukan di dalam Ayub 1:21, Ayub mengatakan pada waktu dia mengalami penderitaan, dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Perhatikan, saudara, Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi apa, saudara sekalian? Tuhan yang memberi anak-anaknya, Tuhan yang memberi harta kekayaannya, tapi Tuhan juga di sini dikatakan, Tuhan yang mengambilnya. Jadi Ayub melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Di dalam Allah yang memberikan harta kekayaan kepada dia, Allah yang juga memberikan kepadanya anak-anaknya, tapi juga Allah itu punya kedaulatan untuk kemudian mengambilnya. Ayub melihat Allah itu seperti itu, saudara. Nah, saudara, misalnya di dalam Pengkhotbah juga, Pengkhotbah 7, 13 dan 14, saudara, di sini dikatakan bahwa perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang dibengkokkannya. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, saudara sekalian. Jadi di dalam ayat ini kita melihat juga kedaulatan Allah bahkan terhadap kejahatan, saudara sekalian. Nah, saudara, kalau Allah itu berdaulat terhadap kejahatan dan kemudian mengizinkan kejahatan itu terjadi di dalam rencana Allah, nah, maka menjadi pertanyaan kita yang berikutnya adalah, kenapa Allah mengizinkan ini, saudara sekalian? Kenapa Allah mengizinkan kejahatan ini? Nah, di dalam pemahaman iman Kristen, kita melihat bahwa Allah mengizinkan kejahatan itu untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Atau umumnya kita ketahui sebagai greater good. Allah mengizinkan kejahatan untuk menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Adanya kebaikan yang lebih besar yang dihasilkan melalui adanya kejahatan itu, saudara sekalian, atau penderitaan itu. Sehingga kemudian Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi dan muncul di dalam kehidupan manusia. Kita bisa melihat misalnya kemarin sudah dikhotbahkan oleh Pak Pendeta Jeffrey Xiao tentang Yusuf, bahwa Yusuf melihat bahwa pada waktu manusia itu mereka-rekakan sesuatu yang buruk di situ, tapi Allah di atasnya mereka-rekannya untuk sesuatu yang baik. Jadi ada intensi manusia yang jahat, tapi ada intensi Allah yang baik, jadi yang menggunakan kejahatan manusia itu untuk sesuatu yang baik, yang lebih besar, saudara sekalian. Nah, saudara, menjadi pertanyaan buat kita adalah, kalau Allah itu mengizinkan kejahatan itu untuk kebaikan yang lebih besar, maka pertanyaannya adalah, apa greater good ini, saudara sekalian? Sehingga kemudian Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi, masuk ke dalam dunia ini. Nah, saudara, ada beberapa hal, saudara sekalian, yang kita bisa lihat yang mungkin menjelaskan kenapa Allah mengizinkan penderitaan itu atau kejahatan itu masuk ke dalam
dunia. Jadi kita perhatikan saudara sekalian, apa sih natur dari kebaikan yang lebih besar itu sampai Allah mengizinkan kejahatan. Saudara, yang pertama saudara sekalian adalah untuk memberikan penghukuman. Nah, Allah itu adalah Allah yang adil. Nah, pada waktu dia melihat kejahatan, saudara sekalian, maka kemudian Allah juga menghukum, saudara sekalian, kejahatan. Atau Allah menghukum dosa manusia, saudara sekalian. Jadi, penderitaan itu adalah sarana Allah untuk menghukum, saudara sekalian, menghukum manusia yang berdosa itu. Nah, kemarin juga kita sudah lihat dari pemaparan Pak Calvin Budiman bahwa ada unnatural evil yang kemudian diberikan kepada manusia sebagai aspek penghukuman pada manusia. Karena manusia melakukan dosa dan melakukan kesalahan, dan Allah memberikan penghukumannya. Nah, pada waktu Allah memberikan penghukuman ini untuk menunjukkan display keadilan daripada Allah kepada manusia. Selain untuk mendisplay keadilan Allah pada manusia, hukuman ini juga adalah untuk kemudian mencegah kejahatan yang lebih besar lagi. Sehingga Allah memberikan penghukuman terhadap manusia. Nah, saudara, kalau Allah mengizinkan penderitaan untuk memberikan penghukuman, bagaimana dengan orang Kristen, saudara sekalian? Nah, orang-orang Kristen dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 bahwa tidak ada penghukuman dalam Kristus. Jadi orang-orang Kristen itu tidak lagi mengalami penghukuman Allah. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Kristus sudah membayar yang menjadi tanggungan daripada orang-orang Kristen terhadap dosa-dosa mereka, itu sudah ditanggung oleh Kristus, sehingga kemudian orang-orang Kristen tidak lagi mengalami penghukuman Allah, saudara sekalian. Nah, jadi di dalam pengertian penderitaan itu muncul sebagai penghukuman, saudara sekalian, orang-orang Kristen tidak mengalaminya, saudara. Nah, tetapi orang Kristen masih bisa mengalami yang namanya dampak dari perbuatan dia yang salah. Misalnya orang Kristen yang kemudian mencuri, misalnya ya, dia mencuri, dia ketangkap polisi, maka dia mengalami penderitaan. Dan pada waktu dia mengalami penderitaan, bukan hanya dia, tapi juga keluarganya yang mengalami penderitaan. Nah, ini adalah akibat daripada tindakan dia yang salah itu. Orang Kristen masih bisa menanggung akibat kesalahan atau dosa yang dilakukan, saudara sekalian. Nah, saudara, jadi kita melihat yang pertama ini berkaitan dengan penghukuman, saudara. Nah, tetapi saudara sekalian, penghukuman ini tidak bisa menjelaskan semua penderitaan. Bahwa pasti semua penderitaan itu adalah hukuman Allah, saudara sekalian. Ini yang kita lihat misalnya di dalam hal atau kasus daripada Ayub. Ayub pada waktu dia mengalami penderitaan, kita tahu bahwa itu bukan akibat daripada dosa dia, bukan akibat dari penghukuman Allah terhadap dosa dia, bukan karena penghukuman Allah. Misalnya kita juga temukan ini di dalam kasus COVID, saudara. Di dalam kasus COVID-19 ini kita temukan, saudara sekalian, bahwa ada orang-orang Kristen yang baik, yang melayani Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan, bahkan yang kemudian mengalami COVID ini, saudara. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu akibat daripada penghukuman Tuhan, saudara sekalian. Karena jelas dia adalah anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan baik, bukan karena penghukuman Tuhan, saudara. Jadi dengan kata lain bahwa penghukuman ini, saudara sekalian, bukan sesuatu yang sifatnya universal. Dalam pengertian begini, saudara sekalian, bahwa tiap kali ada penderitaan, ini pasti penghukuman Tuhan. Tiap kali orang itu mengalami kesulitan, penderitaan, problem dalam hidupnya, ini pasti hukuman Tuhan. Belum tentu, saudara sekalian. Bisa jadi itu adalah hukuman, tetapi belum tentu, saudara sekalian. Jadi Allah mengizinkan kejahatan di sini
adalah untuk melakukan penghukuman. Nah, yang kedua, saudara sekalian, Allah juga mengizinkan kejahatan, saudara sekalian, untuk mengingatkan agar orang-orang itu bertobat. Jadi Allah mengizinkan kejahatan ke dalam dunia ini supaya manusia melalui kejahatan itu berpaling kepada Allah yang benar dan menerima hidup kekal di dalam Allah yang benar itu. Ini adalah tujuan Allah, mengapa Allah mengizinkan kejahatan, supaya manusia itu melalui kejahatan, melalui penderitaan yang dia alami, dia kemudian teringat kembali kepada Allah yang benar itu, dan berpaling kepada Allah yang benar itu, dan mengalami hidup kekal kepada Allah yang benar itu, saudara sekalian. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita kadang-kadang lewat kehidupan yang normal, kehidupan yang aman, kehidupan yang aman, kadang-kadang manusia lupa akan Tuhan, lebih mengandalkan kepada kemampuannya, lebih mengandalkan akan kenikmatan hidupnya, dan kemudian melupakan Tuhan. Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi, penderitaan itu terjadi, supaya apa? Supaya manusia kembali melihat bahwa hidup ini adalah sementara, dan mereka perlu memikirkan akan Allah dan kehidupan yang kekal itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita misalnya lihat C.S. Lewis itu mengatakan bahwa penderitaan itu adalah megafonnya Allah untuk membangkitkan atau berteriak kepada manusia bahwa mereka itu perlu kembali berpaling kepada Allah, saudara sekalian. Nah, sebagai orang Kristen, saudara sekalian, kita sudah bertobat, saudara sekalian. Kita sudah berpaling kepada Tuhan. Buat apa lagi, saudara sekalian? Nah, betul, saudara sekalian. Tapi sebagai orang-orang Kristen, kadang-kala kita masih berperang dengan dosa. Kita masih bisa mencintai dunia ini. Kita masih bisa hidup di dalam dosa kita, saudara sekalian. Kita masih bisa mengikuti godaan dari setan, saudara. Nah, hal-hal ini yang menghambat kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen untuk taat setia kepada Tuhan, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Nah, saudara, penderitaan itu dimunculkan, saudara, supaya kita mengalami yang namanya pertobatan di dalam hidup kita. Jadi orang Kristen pun, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami yang namanya pertobatan. Kalau yang tadi itu adalah pertobatan dari orang yang belum percaya menjadi orang percaya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengalami yang namanya pertobatan dari dosa kita, dari mencintai dunia ini, ketertarikan kita kepada dunia ini, kita melepaskan itu dan mulai lebih mengasihi Allah di dalam hidup kita. Ini adalah untuk mengingatkan orang agar bertobat. Dan yang ketiga, saudara sekalian, sebelumnya saya kembali ke sini dulu. Nah, tapi ini juga tidak bisa dipakai sebagai penjelasan universal. Artinya semua kejahatan penderitaan itu pasti untuk manusia itu bertobat. Saudara, ada banyak orang Kristen yang baik yang sudah melayani Tuhan tapi mengalami penderitaan. Misalnya COVID-19. Ada hamba Tuhan yang baik melayani Tuhan karena COVID-19 meninggal dunia. Dia sudah bertobat, melayani Tuhan dengan baik. Jadi saudara sekalian, bahwa ini tidak bisa dipakai untuk sesuatu yang universal, bahwa pasti penderitaan itu adalah untuk kemudian membuat orang itu bertobat. Kita membaca juga di dalam Alkitab, Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, ada orang yang buta matanya, dan kemudian murid-murid itu bertanya, kenapa orang ini buta? Apakah dosanya dia atau dosa orang tuanya? Tuhan bilang enggak, ini untuk kemuliaan Allah, menunjukkan kemuliaan Allah. Jadi dengan kata lain, bahwa tidak semua kejahatan itu adalah pasti untuk pertobatan, saudara sekalian. Jadi ini tidak bisa kita pakai sebagai penjelasan yang universal. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah untuk mengembangkan karakter dan jiwa manusia. Penderitaan itu adalah alat untuk mendewasakan manusia, alat untuk memurnikan. Nah, saudara, penderitaan itu, saudara sekalian, dipakai oleh Allah untuk supaya manusia itu menghasilkan kualitas-kualitas atau karakter-karakter yang lebih baik di dalam hidupnya.
Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi. Saudara, kalau kita memiliki anak, maka pada waktu kita membesarkan anak-anak kita, apakah kemudian kita berusaha menciptakan sebuah lingkungan yang sifatnya bebas dari kesulitan, bebas dari penderitaan, bebas sama sekali dari tantangan misalnya ya. Apakah kita akan mau menciptakan lingkungan seperti itu kepada anak-anak kita, saudara sekalian? Nah, pada waktu kita mau menciptakan lingkungan untuk anak-anak kita, kita bukan menciptakan lingkungan seperti itu, karena kita melihat kalau anak kita bertumbuh dalam lingkungan yang seperti itu, bebas sama sekali dari tantangan, bebas sama sekali dari penderitaan, kesulitan, misalnya dia harus kerjakan PR, belajar, atau belajar naik motor, belajar naik mobil, misalnya kita bebaskan itu, dia tidak mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu, maka apa yang terjadi dengan anak ini? Anak ini semua bergantung sama orang tua, nggak bisa apa-apa, gitu kan ya. Tapi kalau justru anak-anak yang lahir dari keluarga yang banyak kesulitannya, itu menjadi anak-anak yang lebih tangguh di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa mengalami kesulitan di dalam hidupnya, saudara. Jadi, saudara, di sini Allah mengizinkan kejahatan itu untuk kemudian membentuk manusia itu, saudara. Nah, di dalam kehidupan orang Kristen, misalnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11, 1 Petrus 6 ayat 7, Alkitab menggambarkan bahwa penderitaan itu untuk mendisiplin saudara sekalian, mendisiplin anak-anak Tuhan, untuk memurnikan anak-anak Tuhan, supaya makin murni, supaya kedewasaannya muncul, karakter-karakter yang dewasa itu diharapkan muncul, saudara sekalian, di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Nah, tetapi sekali lagi ini juga bukan sebuah penjelasan yang sifatnya universal. Jadi soul building ini bukan sebuah penjelasan universal untuk menjelaskan semua kejahatan yang dialami oleh manusia, saudara sekalian, karena ada keterbatasannya. Nah, yang berikutnya, saudara sekalian, itu adalah untuk kebaikan yang lebih tinggi, saudara. Ini maksudnya adalah higher order good, saudara sekalian. Jadi, untuk menghasilkan kebaikan yang lebih tinggi, saudara sekalian, di dalam diri manusia. Nah, saudara, kebaikan yang lebih tinggi ini tidak akan muncul, saudara sekalian, di dalam diri manusia jika penderitaan ini tidak ada. Nah, kebaikan yang lebih tinggi dalam diri manusia ini misalnya sifat mengampuni, saudara sekalian. Mengampuni itu hanya bisa terjadi kalau kita disakiti. Kalau kita tidak disakiti, tidak akan muncul sikap itu, saudara sekalian. Karakter itu yang panjang sabar, mau mengampuni orang lain. Itu tidak akan muncul. Tapi orang yang kemudian mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, itu akan muncul karena adanya kejahatan yang terjadi. Kemudian misalnya belas kasihan, saudara. Di dalam masa COVID ini misalnya, kita menemukan ada karakter-karakter yang muncul, saudara sekalian, di dalam diri daripada manusia yang kita lihat ini luar biasa, agung, saudara. Pada waktu orang itu menunjukkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah situasi COVID ini. Dan karakter tersebut muncul hanya di dalam kondisi-kondisi yang karena adanya kejahatan, saudara. Contoh yang lain misalnya adalah sifat atau karakter keberanian, saudara sekalian. Keberanian itu muncul karena berhadapan dengan situasi yang mencekam, misalnya panik, atau situasi yang menegangkan. Tapi dia bisa kemudian dengan tenang menghadapinya, mengambil keputusan yang tepat. Saudara, keberanian seperti itu, saudara sekalian, itu adalah karakter yang muncul karena dia memberikan respon terhadap kejahatan, penderitaan yang muncul di dalam diri daripada orang tersebut, saudara sekalian. Nah, tapi sekali lagi, ini juga tidak bisa menjelaskan semua, saudara sekalian, problem kejahatan. Karena apa, saudara? Seringkali kejahatan dimunculkan
tidak selalu menghasilkan kebaikan yang lebih tinggi. Misalnya kita perhatikan pada masa sekarang ini, saudara, atau di awal-awal dari COVID. Pada waktu di awal-awal COVID, pemerintah mencanangkan terjadinya lockdown. Yang terjadi adalah orang bukan menunjukkan belas kasihan, menunjukkan keramahan kepada orang lain, membagikan barang. Yang terjadi adalah apa? Orang-orang meras, memborong barang-barang di supermarket, saudara sekalian, karena berpikir bahwa ini akan terjadi lockdown, saya perlu menyediakan barang untuk diri saya sendiri, dan diboronglah barang-barang itu, saudara sekalian. Jadi yang setelah muncul kejahatan, malah yang terjadi itu adalah sikap atau karakter mementingkan diri sendiri, keserakahan yang ternyata yang muncul, saudara sekalian. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk menjelaskan segala sesuatunya. Nah, ambil contoh juga sekarang ini ya, pada waktu pandemi itu naik, orang-orang berebut beli obat, saudara sekalian. Yang kadang-kadang nggak sakit tapi beli, begitu, saudara sekalian. Sampai akhirnya orang yang sakit cari obat nggak ada, saudara sekalian, karena orang yang muncul dalam situasi seperti ini adalah mementingkan diri sendiri, menjaga keamanan diri sendiri. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu, bahwa Allah mengizinkan itu pasti untuk kebaikan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, adalah sebenarnya ini sama dengan yang nomor 4, cuma kalau itu adalah manusia, yang ini adalah Allah, saudara sekalian. Bahwa melalui kejahatan yang terjadi, Allah mendisplay, saudara, kualitas-kualitas ilahi, seperti kekuasaan, hikmat, keadilan. Saudara, kualitas-kualitas ilahi ini diperlihatkan oleh Allah melalui adanya penderitaan, saudara sekalian. Untuk memberikan contoh, saya ambil contoh misalnya saudara nonton film Superman misalnya ya. Kalau saudara nonton film Superman dan penjahatnya itu ternyata militer atau angkatan bersenjata di sebuah negara, katakanlah angkatan bersenjata di sebuah negara kecil, melawan Superman, saudara sekalian. Saudara akan lihat, ya ini mah musuhnya ringan banget, begitu ya. Saudara akan lihat, ini mah gampang buat Superman, begitu ya. Ditembakin dia kebal, dikasih rudal dia kebal, begitu. Jadi saudara lihat, waduh ini nggak seru, begitu ya. Tapi kalau musuhnya itu cerdik, luar biasa, punya perawatan yang luar biasa, kayak Lex Luthor, begitu ya. Saudara akan lihat ada kemampuan-kemampuan Superman yang luar biasa itu yang akan muncul, yang ditunjukkan, dan saudara lihat, wah luar biasa ya, gitu saudara sekalian ya. Saudara akan lihat ini luar biasa. Nah, jadi ada kualitas-kualitas itu yang ditunjukkan, dan kualitas-kualitas itu sesuatu yang baik. Nah, apalagi ini adalah Allah yang menunjukkannya, saudara. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau saya main bola, ya, kalau saya main bola, saya memperagakan kemampuan saya bersepak bola, begitu. Apakah saudara mau nonton, begitu ya? Apakah ada orang yang mau bayar untuk nonton, saudara sekalian? Ada, saudara sekalian. Ada orang yang kemudian nungguin, ngantri, melihat Pak Christian Sulistyo memperagakan kemampuannya main sepak bola misalnya. Tapi kalau Ronaldo, saudara sekalian, Ronaldo itu memperagakan kemampuannya, wah orang itu mau lihat, saudara sekalian. Karena apa? Ini something yang luar biasa, saudara. Pada waktu dia menunjukkan kemampuan dia, sesuatu yang luar biasa. Dan orang mau untuk kemudian menunggu, mengantri, masuk, lihat bagaimana Ronaldo itu menendang tendangan bebas misalnya ya, sampai dia masuk ke gawang dan sebagainya. Tapi kalau Christian Sulistyo misalnya, itu tidak akan terlalu menarik, saudara sekalian. Nah, kalau di sini ada Christian Sulistyo, Cristiano Ronaldo. Nah, kalau Allah yang menunjukkan kemampuannya itu, saudara sekalian, Allah menunjukkan kualitasnya, Allah menunjukkan karakternya, Allah menunjukkan perbuatannya, maka itu adalah sesuatu yang amazing, saudara, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengagumkan, saudara. Kualitas yang ditunjukkan oleh Allah itu. Nah, kualitas yang ditunjukkan oleh Allah itu akan hanya muncul, saudara, kalau ada penderitaan yang terjadi, saudara sekalian. Kalau ada, misalnya, saudara sekalian, kualitas Allah itu akan paling kelihatan di dalam penebusan, di dalam karya inkarnasi dan penebusan, saudara sekalian. Saya ambil kutipan dari Alvin Plantinga. Alvin Plantinga mengatakan bahwa
inkarnasi dan penebusan itu adalah karya Allah yang luar biasa sekali. Nah, cuma dia setuju dengan supralapsarianism, saya lebih setuju ke infralapsarianism, gitu ya. Agak beda dengan Pak Alvin Plantinga. Tapi saya setuju dengan poin dia pada waktu dia mengatakan bahwa karya inkarnasi dan karya penebusan Kristus itu adalah karya yang luar biasa. Itu Paulus mengatakan itu adalah hikmat dan kekuatan Allah yang ditujukan oleh Allah di sana, saudara sekalian. Allah mengizinkan kejahatan itu masuk sudah untuk mendisplay kebaikan atau kualitas-kualitas Allah, saudara sekalian. Nah, jadi kita tahu secara umum, saudara sekalian, bahwa penderitaan itu diizinkan oleh Allah untuk kebaikan yang lebih besar, yaitu untuk penghukuman, untuk panggilan bertobat, membangun karakter, menghasilkan kebaikan yang lebih tinggi, dan untuk kemuliaan Allah, saudara sekalian. Ini yang kita lihat sebagai greater good-nya. Kenapa Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi, saudara. Nah, saudara, tapi problemnya begini, saudara sekalian. Problemnya adalah bahwa tiap-tiap penjelasan itu, saudara sekalian, tidak bisa kita pakai sebagai sebuah penjelasan yang umum. Yang saya maksud adalah kita pakai untuk semua penjelasan. Itu nggak bisa, saudara. Kenapa, saudara sekalian? Karena keterbatasan daripada penjelasan itu. Penjelasan itu tidak mampu menjelaskan semua fenomena empiris yang terjadi, saudara sekalian. Misalnya penghukuman. Ini ada pendeta yang baik, yang sudah melayani Tuhan dengan baik, meninggal kena COVID. Apakah ini penghukuman Tuhan? Kita bisa mengatakan bahwa itu bukan, jelas sekali, gitu ya. Dan juga karena Alkitab, Allah itu sendiri lewat firman-Nya memberikan batasan-batasan bahwa tidak semua kejahatan itu atau penderitaan yang terjadi itu adalah hukuman. Ambil contoh kejadian di dalam kehidupan Ayub. Ambil contoh kejadian di dalam orang yang buta. Yohanes pasal 9 ayat 1-3. Orang yang mengalami kebutaan. Itu bukan karena masalah penghukuman, karena masalah dosa dia, saudara sekalian. Jadi adanya keterbatasan dari penjelasan-penjelasan ini. Nah, jadi tidak ada satu penjelasan itu yang bisa menjelaskan semua, saudara. Nah, ini membuat kita perlu berhati-hati pada waktu menjelaskan misalnya COVID. Wah, ini pasti penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan terhadap orang yang belum percaya supaya mereka bertobat misalnya. Saudara, kita perlu berhati-hati menerapkan itu, gitu ya. Ini karena ini orang menganiaya orang Kristen misalnya, ada sebuah peristiwa yang terjadi, peristiwa tsunami misalnya, di sebuah tempat, dan kemudian kita mengatakan ini karena orang itu menganiaya orang Kristen atau melawan Allahnya orang Kristen, maka kemudian diberikanlah. Nah, belum tentu, saudara sekalian. Jadi jangan kita buru-buru memakai satu penjelasan itu untuk kemudian menjelaskan semua peristiwa itu, saudara sekalian. Jadi tidak ada satu penjelasan yang dapat menjelaskan semua problem penderitaan dan kejahatan, saudara. Nah, tapi saudara sekalian, untuk kasus-kasus partikular, saudara sekalian, kita bisa menerapkan satu itu. Kalau kita melihat ini ada orang yang kemudian di dalam kehidupannya melakukan kejahatan, melakukan dosa, saudara sekalian, dia mendapatkan penderitaan. Kita bisa mengatakan kayaknya mungkin dia menerima penghukuman Tuhan, gitu ya. Atau misalnya ini orang Kristen yang baik-baik, apa-apa, dia tidak mengalami apa-apa, tapi kemudian dia mengalami penderitaan. Kita bisa mengatakan mungkin Tuhan sedang mendewasakan dia, Tuhan sedang memurnikan dia, atau Tuhan mau supaya dia menunjukkan kualitas-kualitas karakter-karakter dia yang baik itu, atau supaya dia melalui penderitaannya memuliakan Tuhan melalui penderitaan dia tersebut. Jadi di dalam peristiwa-peristiwa partikular, saudara, kita bisa menerapkan salah satu ini. Nah, tapi kesulitan kita adalah saudara sekalian melihat bahwa apakah ini dipakai oleh Tuhan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Nah, itu kita mengalami kesulitan, saudara sekalian. Kita nggak bisa menjawab dengan memuaskan, saudara. Apakah ini adalah
untuk menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Apa kebaikan yang lebih besarnya? Ini kadang sulit kita melihatnya, saudara. Begitu ya. Jadi ada kesulitan-kesulitan seperti ini, saudara sekalian. Artinya dengan kata lain, kita tidak bisa menerapkan penjelasan itu secara pasti, saudara. Secara pasti di dalam semua penderitaan-penderitaan manusia. Kita tidak punya kepastian itu, saudara sekalian. Nah, sehingga kemudian di sini Eleanor Stam menjelaskan, secara umum kita bisa mengatakan bahwa Allah itu punya tujuan rencana kebaikan lebih besar. Bahwa Allah punya tujuan yang baik. Tapi dalam kasus-kasus partikular ini apa baiknya, kita kadang nggak tahu, saudara. Keterbatasan kita, kesulitan kita untuk memahaminya. Dalam kehidupan kita misalnya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita atau kehidupan orang, kadang-kadang kita sulit untuk melihat ini untuk apa ya? Apakah untuk mendewasakan saya, atau karena saya diminta untuk bertobat, atau diminta untuk kemudian menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kadang kita nggak tahu, saudara. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, untuk menutup, saudara, pada waktu kita bicara tentang kedaulatan Allah atas kejahatan ini, saudara sekalian, saya berpikir bukan hanya kita lihat ada greater good-nya di situ, tapi seharusnya kedaulatan Allah ini juga menjadi penghiburan buat kita sebagai orang Kristen, saudara sekalian. Bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat terhadap kejahatan. Dan Allah itu, saudara sekalian, adalah Allah yang baik, seperti yang saya bacakan tadi. Allah yang penuh dengan mercy, saudara sekalian. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga kita diajak untuk mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam pada waktu kita mengalami penderitaan-penderitaan itu, kesulitan-kesulitan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang berikutnya, saudara, kita percaya kepada Allah yang baik itu. Matius pasal 7 ayat 11 mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, saudara sekalian. Dia tidak akan memberikan ular atau memberikan batu kepada yang minta roti atau minta ikan. Minta roti, minta ikan, dikasihnya ular sama batu, misalnya. Tuhan itu baik. Di dalam ayat itu dikatakan, kalau kamu manusia aja bisa memberikan sesuatu yang baik pada anaknya. Jadi anaknya minta ini, dia berikan. Kalau anaknya minta itu, dia berikan. Bukan sesuatu yang buruk, apalagi Bapamu di surga. Gitu ya. Kita lihat bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang baik, yang memberikan yang baik. Baik, sampai di sini saya kembalikan kepada panitia untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Christian untuk pemaparannya. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan mulai sesi tanya jawab ini dari sekarang sampai 10.15 ya. Jadi kita punya waktu kurang lebih dari 9.35 sampai 10.05, mungkin sekitar 35 menit. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama nih Pak. Ya. Pertanyaan pertama adalah seperti ini. Jika Allah mengizinkan kejahatan untuk greater good, apakah itu berarti evil menjadi sesuatu yang dibutuhkan supaya Allah dapat mendatangkan greater good itu, Pak? Ya. Saya share juga di everyone. Ya, ini pertanyaan yang baik, tapi saya ajak kita sini ke share screen ini. Di sini sebenarnya ada kutipan, saudara, yang saya ambil dari Greg Welty. In summary, the pain and suffering in God's world play a necessary role in bringing about greater good. Jadi, saudara sekalian, kita harus akui memang bahwa the pain and suffering itu adalah peran yang perlu, saudara sekalian, untuk membawa kebaikan yang lebih besar, yang lebih tinggi, saudara sekalian. Yang tanpanya, saudara sekalian,
tanpa kehadiran daripada penderitaan dan kesakitan itu, saudara sekalian, maka dunia ini akan lebih buruk, saudara sekalian. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah iya, saudara. Oke, Pak. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini mungkin pertanyaan cukup sulit. Kayak misalkan anak 6 tahun mengalami physical abuse, diperkosa berkali-kali oleh ayahnya dan teman-teman ayahnya, dan akhirnya meninggal. What is the greater good for that child, gitu, Pak? Ya, ya ini pertanyaan yang baik, saudara sekalian. Dan saya harus juga mengakui, dan seperti yang di akhir daripada presentasi saya itu, saya mengatakan bahwa kadang kita sulit melihatnya, kebaikan lebih besarnya buat anak ini apa, saudara sekalian. Kita nggak mampu menemukan itu. Jadi sebagai manusia, we don't know jawabannya, saudara sekalian. Kalau ditanya seperti itu, we don't know. Yang kita tahu cuma ada greater good, begitu. Ya, yang kita lihat dari Alkitab dikatakan ada greater good. Cuma kalau kita mau cari secara fakta empiris, apa yang dipaparkan begitu ya, apa yang kasus yang dipaparkan seperti ini, jawabannya nggak tahu, nggak ngerti. Untuk apa itu? Begitu, saudara sekalian. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalau gitu tidak ada kebaikan yang lebih besar itu? Ini dua hal yang berbeda, saudara sekalian. Jadi satu sisi kita tidak bisa tahu untuk apa itu, saudara sekalian. Anak diperkosa seperti itu, akhirnya kemudian bahkan sampai mati, dibunuh sampai mati. Apa itu? Kita nggak tahu. Tapi pertanyaannya, apakah di mata Tuhan, saudara sekalian, di dalam rencana Tuhan, ada nggak greater good itu, saudara sekalian? Nah, jadi kita perlu bedakan antara dua hal itu, saudara sekalian. Pemahaman kita, penangkapan kita, penyelidikan kita, yang kita kayaknya nggak lihat apa-apa, dengan kemudian perspektif Allah itu, saudara sekalian. Karena perspektif Allah itu kan perspektif yang sangat luas, dia yang merendah, menenun semuanya itu, saudara sekalian. Jadi kita perlu bedakan itu, bahwa perspektif kita nggak punya kemampuan melihatnya dengan perspektif Allah. Allah yang mampu melihatnya dengan cara yang lebih luas dan mampu melihatnya dengan cara yang lebih baik. Nah, saudara, apakah Allah tidak ada, saudara sekalian? Nah, kita tidak punya kemampuan juga untuk mengatakan bahwa pasti Allah itu nggak punya rencana ini, saudara sekalian. Pasti Allah itu tidak ada sesuatu yang baik yang dihasilkan di sini. Itu Allah itu salah memikirkannya begitu, saudara sekalian. Nah, sebenarnya ini juga nanti akan dibahas oleh nanti ada Pak Calvin dan ada Wilson ya, bagian di sana. Tapi yang saya mau katakan, pembedaan itu menolong kita untuk menyadari bahwa kita punya keterbatasan, kita nggak bisa dan kadang nggak sanggup menjawabnya. Kita nggak ngerti why ini itu terjadi. Ada banyak hal, misalnya Holocaust, saudara sekalian. Buat apa itu, saudara sekalian? Ada orang-orang Yahudi yang kemudian dibakar oleh tentara-tentara Jerman sampai mati, terus buat apa itu, saudara sekalian? Kadang kita nggak ngerti itu, saudara. Nah, tapi apakah di perspektifnya Allah, dalam rencana Allah itu nggak ada? Nah, itu masalah lain, saudara sekalian. Kita nggak sanggup memahami apa maksud Allah dan rencana Allah itu, saudara sekalian. Memang karena keterbatasan perspektif kita. Nah, teman saya, Pak Leo, itu pernah bercerita, dan ada baiknya saya menceritakan cerita ini begitu ya, saudara sekalian. Jadi ada satu anak, dikatakan pemuda, yang kemudian tinggal di sebuah desa, saudara sekalian, yang kemudian satu kali dia mengalami patah tulang, dan pada waktu dia mengalami patah tulang, keluarganya berpikir, waduh, ini anak muda kena patah tulang, buruk terjadi. Setelah beberapa lama, kemudian
pemerintah itu berperang dengan negara lain dan anak itu kemudian dibebaskan dari wajib militer karena dia waktu itu mengalami sakit patah begitu ya, jadi nggak bisa lakukan itu. Kemudian keluarganya bilang, waduh, syukur juga dia ya sakit begini, maka dia tidak kemudian kena wajib militer dan ke medan perang dan kemungkinan mengalami kematian di sana. Jadi dengan adanya perspektif yang lebih belakangan, kita akan bisa melihat bahwa nampaknya sesuatu yang buruk, tapi dengan perspektif yang lebih baik itu nampaknya menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Jadi karena problemnya problem perspektif itu, sekalian. Nah, jadi kalau kita membedakan seperti ini, bahwa kita kadang nggak tahu, nggak ngerti, tidak melihatnya, saudara sekalian. Nah, tapi apakah dari perspektif Allah sebagai pencipta dari awal sampai akhir, dia udah tahu semuanya begitu ya? Apakah itu Allah nggak punya perspektif itu, saudara sekalian? Bahwa itu akan menjadi sesuatu yang baik. Ya itu aja jawaban saya, mungkin memang tidak memuaskan, sudah kan kita nggak tahu soalnya. Oke, terima kasih Pak Christian. Ini ada beberapa pertanyaan yang kami gabungkan Pak, jadi seperti ini. Kenyataan Tuhan mengizinkan penderitaan untuk greater good akan terdengar sangat tidak simpatik bagi yang sedang depresi. Bagaimana kita menjelaskan dengan lebih simpatik? Apakah mungkin juga dibandingkan larut dengan hipotesa atau menduga-duga alasan kejahatan, apakah mungkin tugas kita menjadi mitra Allah untuk merestorasi dan mengentas dunia yang jahat? Iya, ya saudara, ini pertama dulu yang saya mau katakan adalah bahwa providensia Allah, saudara sekalian, itu bukan kebenaran akhir tentang problem of evil atau problem of suffering di dalam iman Kristen. Nah, saya menuliskan artikel berbicara tentang penjelasan Trinitarian dan sikap etis Trinitarian terhadap problem of evil. Bapak Ibu boleh lihat di buku acara, di situ saya menuliskan artikel dan boleh lihat di sana. Nah, providensia Allah bukan kebenaran akhir tentang bagaimana orang-orang Kristen atau bagaimana orang Kristen memahami kejahatan. Saudara, kita juga perlu melihat kepada Kristus dan kepada karya Roh Kudus. Kalau kita melihat kepada karya Kristus, Kristus itu juga melawan suffering. Jadi, saudara perhatikan di dalam karya Kristus, Kristus itu juga menyembuhkan misalnya mertuanya Simon Petrus, dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit. Jadi suffering itu bukan sesuatu yang Tuhan bilang ya nggak apa-apa dibiarkan aja, tapi kita lihat ada karya daripada Kristus yang juga mendatangkan kerajaan Allah untuk melawan atau meniadakan suffering. Dan karya Kristus di atas kayu salib kita sudah lihat kemarin di dalam sesinya Pak Leo, kita sudah melihat bahwa Kristus itu mengalahkan kejahatan, saudara. Jadi kita bisa mengatakan yang pertama adalah bahwa providensia Allah itu bukan kebenaran lengkap tentang bagaimana sikap orang Kristen terhadap penderitaan, saudara sekalian. Jadi evil itu adalah evil, saudara sekalian. Depression itu adalah suffering, saudara sekalian. Jadi depression itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan suffering, saudara sekalian. Nah, tetapi saudara sekalian, depression dan suffering itu, saudara sekalian, itu saudara sekalian bukan akhir, saudara sekalian, daripada kehidupan orang tersebut, saudara sekalian. Karena apa, saudara sekalian? Karena yang saya maksud akhir itu adalah begini, saudara sekalian. Hidup orang Kristen itu bukan depression free, saudara sekalian.
Jadi tujuan akhir hidup orang Kristen itu bukan depression free atau suffering free, saudara sekalian. Tujuan hidup orang Kristen itu adalah apa, saudara sekalian? Itu adalah kalau kita lihat dari Heidelberg dan katekisme yang lain, misalnya adalah untuk to glorify God, saudara sekalian. Atau dengan bahasa yang lain, saudara sekalian, tujuan hidup orang Kristen itu adalah seperti Kristus, di mana dia mengalami persekutuan yang baik dengan Tuhan, saudara sekalian. Ada persekutuan yang baik dengan Tuhan, ada persekutuan yang intim. Jadi the greater good di dalam iman Kristen itu bukan depression free, saudara sekalian, bukan suffering free, saudara sekalian, tapi adalah the greatest good dalam kehidupan orang Kristen itu adalah sebuah persekutuan dengan Allah yang sampai pada kekekalan, saudara sekalian. Jadi tujuan hidup orang Kristen bukan depression free. Kalau saya sudah depression free, itu artinya saya sudah mencapai tujuan hidup saya. No, sudah belum, saudara sekalian. Jadi artinya dengan kata lain, orang yang depresi itu, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa depresi itu bagus, saudara sekalian. Tidak. Tapi poin saya adalah bahwa, saudara sekalian, orang yang depresi masih bisa tetap memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Orang yang kemudian misalnya seperti Nick Vujicic, tanpa kaki, tanpa tangan, bisa tetap memuliakan Tuhan tanpa depresi. Itu poin saya, saudara sekalian. Saya tidak mengatakan bahwa Nick Vujicic itu bagus, dia terkena penderitaan itu. No, saudara sekalian. Itu evil, tetap penderitaan itu adalah sesuatu yang buruk, saudara sekalian. Kalau kita bisa lakukan, berusaha untuk, kalau misalnya Nick Vujicic bisa menemukan misalnya bahwa dia dengan penemuan teknologi biologi, dia bisa menambahkan lengan itu sesuatu yang baik, saudara, sesuatu yang baik. Tapi poinnya dalam iman Kristen adalah bahwa kita bukan dibuat hidup menjadi suffering free atau depression free, saudara sekalian, tapi hidup untuk memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saudara sekalian. Dan orang yang depresi tetap bisa memiliki persekutuan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau bisa saya ceritakan tentang Spurgeon, saudara sekalian. Spurgeon itu, saya membaca buku yang ditulis oleh John Piper. John Piper menceritakan tentang Spurgeon. Jadi Spurgeon itu pernah satu hari dia berkhotbah, dan pada waktu dia berkhotbah itu gerejanya itu mengalami kebakaran dan orang-orang itu keluar panik dan ada beberapa yang meninggal dunia. Dan Spurgeon karena peristiwa itu dia mengalami depresi, saudara sekalian. Jadi mengalami depresi Spurgeon. Dan dia mengalami depresi, dan depresi itu ada di dalam kehidupan dia. Tapi dia tetap bisa melayani Tuhan dengan baik, dia tetap bisa kemudian hidup menjadi anak Tuhan yang baik, saudara sekalian. Gitu. Jadi itu kali ya yang saya mau katakan. Dan dibandingkan dengan hipotesa menduga-duga kejahatan terjadi, tugas kita menjadi mitra. Betul, saudara sekalian. Tapi juga kalau kita cuma menjadi mitra tanpa memiliki bahwa ini adalah ada di dalam kedaulatan Allah, kejahatan itu ada di dalam kedaulatan Allah, kita nggak memiliki pengharapan, saudara sekalian, bahwa kejahatan ini kita bisa tuntaskan, saudara sekalian. Gitu. Jadi poin saya adalah kita perlu dua-duanya, gitu. Bahwa Allah yang berdaulat itu, Kristus yang mengentaskan itu juga perlu, gitu. Jadi itu dua-dua kebenaran yang perlu kita pegang di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Oke, thank you Pak Christian. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jika Allah itu berdaulat terhadap kejahatan dan mengizinkan kejahatan itu terjadi, apakah bisa dikatakan bahwa Allah juga bisa melakukan kejahatan? Misalnya dalam Perjanjian Lama, Allah menolong bangsa Israel dengan membunuh musuh-musuh mereka. Gitu Pak. Ya. Ya. Nah ini pertanyaan yang baik, saudara ya. Apakah Allah juga melakukan kejahatan, saudara? Jawabannya enggak, saudara sekalian. Yakobus misalnya dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah terang, tidak ada bagian pertukaran dalam diri Allah. Allah itu adalah murni
terang, baik, gitu ya. Itu yang kita bisa lihat. Nah, bagaimana dengan PL ini ya? PL. Nah, saudara, kalau kita mau baca di dalam Perjanjian Lama, sebenarnya kenapa sih Allah memerintahkan orang Israel itu kemudian melakukan membunuh orang Amalek, membunuh orang Kanaan ya, saudara? Kalau kita baca alasannya, salah satu alasannya adalah bahwa Allah itu dengan sudah cukup sabar memberikan kesabaran kepada orang-orang di Kanaan itu untuk mereka mengalami pertobatan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, perbuatan-perbuatan dosa orang-orang Kanaan itu kalau kita baca itu ada macam-macam, ada sihir lah, ada bestiality lah, ada macam-macam saudara sekalian. Jadi Allah melakukan penghukuman sebenarnya terhadap orang-orang Kanaan. Nah, penghukuman itu dilakukan terhadap orang-orang Kanaan melalui orang-orang Israel. Nah, pada waktu orang-orang Israel melakukan penyembahan berhala, Allah memakai Asyur dan Babel untuk melakukan penghukuman kepada orang Israel dan orang-orang Yehuda. Jadi Allah memakai manusia untuk menjalankan keadilan Allah, penghukuman Allah di sini. Nah, jadi apakah Allah melakukan kejahatan di sini? Enggak, saudara. Allah berhak untuk melakukan penghukuman itu. Dan Allah juga berhak untuk mengambil nyawa manusia. Jadi kalau kita misalnya mati, terus kan Allah panggil kita pulang, kita nggak berhak komplain, Tuhan, kenapa kamu panggil nyawa saya? Kenapa kamu kemudian mencabut nyawa saya? Allah itu berdaulat, saudara. Dia yang menciptakan kita manusia, dia yang memberikan kita nyawa, memberikan kita kehidupan. Dia juga yang berhak untuk menarik kehidupan itu, saudara sekalian. Karena dia adalah pencipta kita. Jadi Allah berhak melakukan penghukuman, Allah berhak untuk kemudian mencabut nyawa kita, sudah. Gitu ya. Iya. Oke, Pak Christian. Pertanyaan Ya. selanjutnya nih, Pak. Jika kedaulatan Allah dapat bekerja melalui penyebab kedua, apakah manusia sebagai penyebab kedua dengan kehendak manusia itu dapat mengubah ketetapan Allah? Ya, ini pertanyaan yang baik sekali, saudara sekalian. Ini pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang ya menjadi pergumulan kita semua ya, termasuk saya juga, saudara sekalian ya. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa ketetapan Allah itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa berubah, saudara sekalian. Maksudnya adalah bahwa di dalam ketetapan Allah tidak ada dari alam yang bisa menentang Allah. Misalnya pada waktu Allah menetapkan Allah mau menciptakan langit, Allah mau menciptakan tumbuhan. Tidak ada bagian dari alam itu yang kemudian melawan, memberontak, dan kemudian tidak muncul. Begitu. Semua itu taat. Itu menunjukkan kedaulatan Allah. Jadi pada waktu Allah ciptakan manusia juga sama, saudara. Diciptakan manusia, tidak ada kemudian bagian dari manusia kemudian yang melawan pada waktu Allah itu menciptakan. Jadi Allah di dalam ketetapannya dan manusia itu tidak ada yang kemudian bisa melawan ketetapan Allah itu, saudara sekalian. Tidak ada yang kemudian dari manusia itu yang bisa mengubah ketetapan Allah itu, saudara. Nah, tapi saudara, saya jelaskan bahwa ketetapan Allah itu bekerja, saudara sekalian, melalui penyebab kedua. Jadi Allah itu menetapkan bahwa penyebab kedua itu menjadi sesuatu yang penting di dalam rencana Dia. Artinya dengan kata lain, saudara sekalian, kita tidak menganut yang namanya theological fatalism. Theological fatalism itu mengatakan bahwa apapun yang manusia lakukan, manusia atau apapun yang perbuatan manusia, maka tidak ada yang kemudian sanggup mengubah hasilnya. Sehingga kemudian akibatnya adalah manusia itu akhirnya berkata, ya udah, kalau apapun yang saya lakukan tidak akan mengubah ketetapan Tuhan, ya udah, saya hidup dengan sembarangan, saudara sekalian. Nah, sikap fatalisme ini misalnya dalam COVID ini ya, sikap fatalisme dalam COVID misalnya adalah
Hidup mati ada di tangan Tuhan. Saya pakai masker atau tidak, saya ngumpul dengan keluarga yang kena COVID atau tidak, nggak jadi masalah karena itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan apapun yang saya lakukan tidak akan berpengaruh terhadap ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau saya mati, ya matilah begitu. Kalau Tuhan bilang saya tidak mati, meskipun saya nggak pakai masker, saya ketemu dengan saudara saya yang sakit, saya pasti nggak akan mati, saudara. Jadi ini namanya sikap theological fatalism, saudara sekalian. Nah, tapi yang kita pahami, saudara sekalian, di sini ini bukan theological fatalism, tapi yang namanya compatibilism. Compatibilism itu artinya kehendak Allah dengan kehendak manusia itu sejalan, dan tindakan manusia itu penting akan menghasilkan perubahan sudah di dalam apa yang sudah lakukan, gitu ya. Karena apa? Karena Allah menghargai apa yang kita putuskan dan itu ada dalam rencana Tuhan, begitu. Jadi itu saudara sekalian yang kita perlu perhatikan. Jadi meskipun saudara sekalian kita tahu bahwa apa yang kita lakukan tidak akan mengubah ketetapan Allah, saudara sekalian, tapi apa yang kita lakukan itu penting, saudara sekalian, di dalam ketetapan Allah itu, begitu ya. Karena Allah pun bekerja melalui penyebab kedua ini. Jadi penyebab kedua ini adalah sesuatu yang penting, saudara sekalian. Nah, yang kedua, saudara sekalian, yang saya mau katakan, Ulangan 29 ayat 29 mengatakan adalah bahwa kehendak Allah yang tersembunyi adalah untuk Allah, tapi kehendak Allah yang Allah nyatakan itu adalah untuk kita. Poinnya adalah begini, saudara. Kita tidak tahu ketetapan Tuhan itu apa. Apakah kita akan mati kena COVID atau tidak? Kita nggak tahu. Dan kita tidak boleh hidup dengan ketetapan Allah itu, saudara. Yang kita tidak tahu itu. Misalnya, siapa yang dipredestinasi oleh Allah? Kita nggak tahu, saudara sekalian. Siapa yang dipredestinasi oleh Allah itu kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah Allah memerintahkan kita untuk menginjili. Sama seperti ini juga, COVID, saudara sekalian, ya. Kita tidak tahu saya mati kena COVID atau enggak. Kita nggak tahu itu. Nah, kita tidak boleh berspekulasi dan hidup dengan ketetapan Allah yang kita nggak tahu itu. Kita harus hidup sesuai dengan ketetapan Allah yang Allah tahu, yang Allah kasih tahu kepada kita, bahwa kita harus hidup dengan kemudian memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, saudara sekalian. Kemudian memperhatikan orang lain juga yang menderita. Kita perlu membantu orang yang menderita, saudara sekalian. Itu yang kita perlu lakukan. Kita menjaga diri kita juga dengan baik supaya tidak kena COVID, saudara sekalian. Jadi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus hidup. Nah, kita nggak bisa hidup berdasarkan spekulasi bahwa Tuhan tetapkan saya untuk mati kena COVID apa enggak ya? Kita nggak tahu itu, saudara. Dan kita tidak boleh sesuai dengan Ulangan 29 hidup berdasarkan ketetapan Allah itu yang kita nggak tahu itu, saudara sekalian. Jadi berspekulasi di sana, saudara sekalian, begitu. Oke, Pak, terima kasih. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah penderitaan ini hanya masalah yang apakah penderitaan ini hanya masalah manusia yang tidak dapat melihat rencana keseluruhan dari Allah? Apakah semata-mata keterbatasan pikiran manusia sebagai ciptaan, maka sulit menerima dan memahami Allah menunjukkan kedaulatannya melalui penderitaan manusia? Apakah ini bisa berarti juga bahwa kedaulatan Allah itu, dalam kedaulatan Allah tidak ada kejahatan? Iya. Ya, ini pertanyaan yang baik. Ya, saudara sekalian, kejahatan itu, saudara sekalian, kita bisa pandang dari karena kita terbatas, saudara sekalian, ya. Jadi kita terbatas, maka kita memang sulit melihat kejahatan ini, saudara sekalian, dan melihat dari perspektif Allah. Tapi begini, saudara, saya ajak kita lihat kembali kepada Alkitab. Alkitab itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah di dalam providensia, Dia mengizinkan kejahatan. Tapi perhatikan juga kepada salib Kristus, saudara sekalian. Jadi pada salib Kristus ini, salib Kristus yang kemudian mengenyahkan atau mengentaskan kejahatan di dalam salib Kristus, sehingga kemudian kejahatan itu tetap kejahatan, saudara. Jadi itu poin saya. Poin saya adalah
kalau kita lihat dari perspektif ilahi pun, kejahatan itu tetap kejahatan, saudara. Jadi bukan Allah bilang bahwa ini meskipun nantinya hasilnya baik, tapi kejahatan itu tetap kejahatan. Itu yang kita bisa lihat dari salib Kristus. Jadi itu juga yang jadi perspektif ilahi kita, saudara sekalian. Nah, perhatikan juga pada waktu nanti pada waktu kita ada di sorga, dikatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya ratap tangis dan segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Nggak ada lagi, saudara. Jadi kejahatan itu nggak ada. Artinya dengan kata lain, saudara, bahkan di dalam perspektif Allah yang luas itu, kejahatan itu tetap kejahatan, saudara. Bukan sesuatu yang kemudian baik. Jadi kita tidak boleh mengatakan kejahatan itu baik dan baik itu kejahatan. Tetap kejahatan itu adalah kejahatan. Itu kan yang dikatakan di dalam Yesaya. Orang yang mengatakan kebaikan itu jahat, jahat itu kebaik, itu salah, saudara sekalian. Jadi di dalam perspektif ini tetap kejahatan itu sesuatu kejahatan. Nah, cuma kejahatan itu dipakai di dalam rencana Allah itu untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu. Jadi kalau ditanya bisa berarti dalam kedaulatan Allah tidak ada kejahatan, ada kejahatan itu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin karena Ya. keterbatasan waktu, 3 pertanyaan terakhir Pak. Ini yang Ya. pertama, bagaimana jika penderitaan justru membuat orang mengutuk Allah dan meninggalkannya? Apakah Allah gagal? Bukankah Allah Maha Tahu? Ya. Ya, ini pertanyaan yang baik, sudah. Ya. Ada penderitaan-penderitaan yang memang dihasilkan yang membuat orang akhirnya meragukan Allah itu ada apa enggak, saudara, dan itu sesuatu yang sulit kadang, saudara sekalian ya. Apakah Allah gagal, saudara sekalian? Saya mengatakan bahwa bukan Allahnya yang gagal, saudara sekalian, tapi manusianya yang gagal, saudara. Yang mengalami penderitaan bukan hanya orang tersebut, saudara sekalian ya, bukan hanya orang itu. Kalau kita baca misalnya dalam 2 Korintus pasal 1 itu, Paulus bahkan mengatakan seperti ini, saya kutip aja ya. Paulus bahkan mengatakan seperti ini, saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat 8, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Dalam bahasa Inggris, terjemahan yang lebih baik mengatakan demikian. We are under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despair even of life, saudara. Jadi Paulus sampai mengatakan itu bebannya begitu berat melampaui kekuatan kami, bahkan kami sudah putus asa. Mungkin udah Paulus merasa bahwa secara subjektif dia mengatakan, ya udahlah, ini akan mendatangkan kematian buat kami, ya udah matilah, begitu ya, kira-kira seperti itulah. Tapi Paulus menghadapinya, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, bukan Allahnya yang gagal, tapi manusianya yang gagal. Sudah Allah menjadikan penghiburan, Allah menjadikan kekuatan kepada kita. Kalau kita tidak menghargainya, kita akan gagal di sana. Jadi memang suffering ini urusan yang serius, saudara sekalian. Suffering ini, penderitaan ini sesuatu yang serius, saudara. Kalau kita tidak menghadapinya dengan baik sesuai dengan pengajaran Alkitab, kita bisa lose faith, saudara sekalian. Itulah sebabnya kenapa suffering itu dalam Alkitab digambarkan seperti pembakaran, saudara sekalian. Pembakaran, seperti sebuah gimnasium, seperti sebuah pelatihan. Artinya kalau kita nggak serius menghadapinya, kita nggak menghadapinya dengan sikap yang tepat, kita bisa fail, saudara sekalian. Itu yang terjadi, saudara sekalian. Dan itu memang bagian dari pengujian, saudara sekalian, untuk menguji kita. Jadi, kalau bisa saya katakan bahwa bukan Allahnya yang gagal, tapi humannya yang gagal. Banyak manusia mengalami penderitaan. Murid-murid Kristus abad pertama mengalami penderitaan.
Oke, Pak. Ini Ya. pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap yang benar dalam menyikapi penderitaan? Apabila kita bilang ke orang yang sedang mengalami penderitaan bahwa ini adalah rencana Allah dan akan ada greater good, bukankah hal tersebut membuat mereka malah membenci Allah? Misalnya ada orang yang disakiti malah tambah dendam, panik, dan akhirnya nekat bunuh diri. Ya, Gitu, Pak. ya, ini pertanyaan yang baik. Ya, saudara. Begini, saudara sekalian, di dalam problem of evil, dalam problem kejahatan, kita membagi dua ya problem. Pertama itu problem logical dan problem eksistensial atau problem praktikal. Nah, saudara, ini penting, saudara sekalian. Jadi problem logical itu adalah orang yang seperti filsuf, seperti pemikir-pemikir begitu ya, yang mereka mempertanyakan kenapa ada kejahatan ini terjadi. Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, tapi kenapa kejahatan itu muncul? Itu adalah problem logical. Itu mulai dari misalnya dari mulai dari David Hume misalnya ya, David Hume. Kemudian di dalam zaman modern ini ada orang ateis namanya J.L. Mackie, itu melontarkan pemikiran-pemikiran seperti itu yang nanti kita akan ketemu di dalam sesinya Pak Wilson itu ya nanti di sana. Nah, tapi ada problem eksistensial atau problem praktikal atau problem religius. Kita pada waktu kita mengalami penderitaan, kita di tengah-tengah COVID misalnya, saudara saya, ini adalah problem eksistensial, problem religius, saudara sekalian, atau saudara kita yang saudara. Nah, perbedaan ini penting supaya apa? Supaya kita bisa memberikan respon yang tepat, saudara. Nah, untuk David Hume misalnya dan J.L. Mackie, kita bukan datang kepada David Hume bilang, David Hume, Tuhan itu ada, Tuhan itu berdaulat, menyertai. Tapi kita harus memberikan jawaban secara logis, saudara sekalian. Nah, untuk orang yang kena, saudara sekalian, saudara nggak bisa berikan jawaban dan mengatakan, ini ada greater good, ini baca bukunya Alvin Plantinga misalnya ya, atau bukunya Timothy Keller misalnya. Baca buku itu. Enggak, saudara, ini orang membutuhkan penghiburan. Ini orang perlu ditemani, dihibur, dikuatkan, saudara. Jadi, perbedaan ini penting supaya kita bisa memberikan respon yang tepat, saudara sekalian. Nah, kalau orang yang sedang mengalami ini, kena COVID misalnya, atau orang yang saudaranya kena COVID meninggal, kita kasih buku Timothy Keller, begitu suruh dia baca. Dia nggak butuh itu sementara ini, saudara. Nanti mungkin dia akan membutuhkan itu. Tapi sementara ini dia butuh untuk dihibur. Dia butuh untuk dikuatkan. Kita hadir bersama-sama dia, menunjukkan empati kita, simpati kita. Bukan untuk dijelaskan, saudara sekalian. Dan nanti belakangan setelah dia lebih tenang, lebih baik, itu akan muncul pertanyaan, kok kenapa Tuhan izinkan ini? Saya kan sudah melayani Tuhan dengan baik. Nah, pada waktu itulah, kayak Timothy Keller akan lebih menolong. Gitu. Jadi saya pikir kita yang menghibur itu perlu mengenali problem yang dihadapi orang. Ya. Nah, kemprotumia ini lebih banyak memang berkaitan dengan masalah logical begitu kan ya. Oke, Pak Christian. Ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu ya, Pak. Ya. Pertanyaan seperti ini. Dari awal penciptaan, Tuhan sudah tahu kalau manusia akan berdosa dan bergumul dengan dosa. Bagaimana menjelaskan free will dengan ketetapan Allah, lalu bagaimana dengan takdir? Ya, ini pertanyaan yang baik, saudara. Takdir itu pertama kita bisa pahami dalam pengertian seperti orang-orang Stoik yang memahami bahwa takdir itu adalah satu impersonal power, saudara. Jadi ada sebuah kekuatan impersonal yang mengatur alam ini, begitu ya, sampai kemudian kita itu nggak berdaya apa-apa. Semua akhirnya bergantung kepada takdir. Nah, itu
itu kita bisa pahami dalam pengertian seperti itu. Tapi takdir juga bisa dalam pengertian theological fatalism. Theological fatalism itu seperti yang saya sudah jelaskan di awal, itu adalah sikap apapun yang kita lakukan cuma begitu. Jadi apakah saudara bertindak A atau bertindak B, apakah saudara menginjili orang ini atau tidak menginjili orang ini, nggak ada dampak apa-apa, tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa, itu theological fatalism, saudara kan. Jadi dalam pengertian seperti ini, takdir itu dipahami ya, Tuhan sudah menakdirkan kita apa-apa, kita nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Jadi takdir yang kalau kita bisa pahami dalam dua pengertian seperti itu bukan konsep Alkitab, saudara sekalian. Di dalam Alkitab, tindakan manusia itu penting. Dan perubahan yang dilakukan oleh manusia itu sesuatu yang penting, saudara. Nah, sehingga kita memahaminya lebih kepada kompatibilisme. Kompatibilisme itu adalah pandangan bahwa kehendak Allah yang berdaulat dengan free will-nya manusia itu adalah kompatibel, sejalan, saudara sekalian. Dan itu yang memang diajarkan di dalam Alkitab, saudara sekalian. Gitu ya, bahwa kita perlu lakukan something, tapi jangan lupa di balik daripada segala sesuatunya itu ada kehendak Allah, saudara sekalian. Saya ambil contoh misalnya begini, saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Filipi pasal ke pasal yang ke yang dia mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi pasal 2, saudara sekalian, ayat ke-12 dan 13, saya bacakan aja ya. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah, perhatikan saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Perhatikan ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Diperhatikan saudara, Paulus mengajarkan tetap kerjakan keselamatan. Tapi ayat 13 dia mengatakan karena Allah kemudian bekerja mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi dua-duanya itu muncul di sini, saudara sekalian. Dan Paulus tidak berusaha untuk bagaimana menyatukannya. Tapi yang jelas dua-duanya itu ada. Jadi kalau kita bisa bilang dalam pengertian tertentu, bukan dalam pengertian filosofikal, bahwa Alkitab itu mengajarkan namanya kompatibilisme, ya, bahwa kehendak Allah di balik segala sesuatunya, tapi juga ada kehendak atau tindakan manusia itu penting, saudara sekalian, di dalam kita bertindak melakukan segala sesuatu, saudara. Oke, terima kasih Pak Christian buat pemaparan dan jawabannya, Pak ya. Oke, demikianlah sesi kita pada pagi siang hari ini, dan sebelum kita menutup sesi pleno keempat ini, akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia. Persilahkan slide-nya. Mohon tunggu sejenak. Ya, kita akan lihat slide pengumuman. Ya, yang pertama adalah mengenai penerimaan mahasiswa baru. Jadi, bagi para peserta Protumia bisa diperhatikan masih ada kesempatan untuk mendaftar dan akan ditutup pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa diperhatikan untuk pengumuman mahasiswa baru ini. Selanjutnya, seluruh materi Protumia akan diupload di seaps.ac.id. Ini linknya ada yang kurang sedikit, jadi seaps.ac.id/protumia2021. Jadi Bapak Ibu Saudara ingin mengunduh, bisa mengunduh dari website tersebut.
Selanjutnya, sebentar lagi kita akan break dan akan kembali masuk ke dalam Kapitas Recta. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan link Zoom yang tertera di buku acara masing-masing. Dan dipastikan untuk tidak berpindah ke tempat kapsel yang lain ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar yang A, maka Bapak Ibu Saudara akan masuk ke link Kapitas Recta yang A. Jadi demikianlah sesi pada hari ini. Kita akan mengakhiri dan jika Bapak Ibu Saudara ingin memiliki pertanyaan lebih lanjut, maka Bapak Ibu Saudara bisa bertanya kurang lebih 15 menit kepada Pak Christian, lalu Zoom akan ditutup. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin mempersiapkan diri masuk ke Kapitas Recta, Bapak Ibu Saudara bisa diperbolehkan untuk leave dari Zoom meeting ini. Terima kasih. Ya, silahkan kalau ada follow up dari rekan-rekan yang mau bertanya secara langsung, silahkan diberikan kesempatan. Ya, silahkan Pak. Suaranya Pak. Iya, selamat siang Pak Christian, ketemu Selamat lagi. siang Pak Denny. Pak Denny ini yang di GKI Emmaus ya Pak? Oh iya, wah masih hafal ini. Iya. Ini Pak, maksud saya tadi kan ada pertanyaan ini dulu Pak. Apa namanya? Apakah Allah itu sepertinya harus mengadakan sesuatu kejahatan atau apa supaya terjadi greater good? Saya kok nggak mikir gitu ya tadi. Saya pikir kejahatan dan apa pain dan evil itu kan dampak dosa Pak. Jadi artinya memang ya sudah ada karena manusia yang berdosa akan menghasilkan kejahatan. Dan Tuhan memakai kejahatan itu untuk yang lebih baik. Seperti itu pengertian saya, Pak. Jadi tidak ada Tuhan menciptakan apa kejahatan supaya ada kebaikan yang lebih tinggi. Rasanya ya tidak pas. Tuhan juga tidak pernah menciptakan kejahatan. Tuhan kan memberikan apa? Menciptakan dengan keadaan yang baik. Jadi kejahatan timbul karena ya manusianya itu. Sehingga yang tadinya teratur malah sekarang jadi rusak ya karena manusia bukan karena Tuhan. Dan itu yang dipakai Tuhan untuk apa? Menghasilkan yang lebih baik kan kira-kira gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita bukan menyebutnya menciptakan ya Pak. Makanya saya juga sebutnya kan mengizinkan. Kalau Pak Denny lihat kan di slide-slide itu, saya sebutnya mengizinkan, bukan menciptakan. Dari pertanyaan Pak, bukan dari statement Bapak. Oke. Iya, pertanyaan tadi seolah-olah apa harus diadakan supaya bisa menghasilkan yang lebih baik. Saya rasa ya enggak. Iya. Karena Allah tidak pernah menciptakan kejahatan atau dosa kan? Betul. Iya. Nah, cuma memang muncul biasanya akan dari follow up biasanya akan muncul kok kenapa Allah kan punya kedaulatan, kok dibiarin nggak di stop misalnya gitu. Itu biasanya muncul seperti itu Pak biasanya. Saya mikirnya gini Mbak ya, karena Allah itu dalam penciptaan kan dia menciptakan pribadi ya Pak ya. Jadi artinya kan punya kehendak bebas untuk manusia itu taat atau memberontak. Kan kira-kira seperti itu. Meskipun dia berdaulat kan kita tidak dijadikan semacam mesin gitu, suruh taat terus dan akhirnya juga bukan manusia pribadi manusia tapi monster Pak gitu. Nah, itu yang menimbulkan apa itu istilahnya itu pemberontakan itu tadi Pak. Jadi bukannya Allah nggak berdaulat, Allah berdaulat gitu. Dan pada anu tertentu pasti dia bisa mengendalikan, bukan tanpa kendali gitu. Meskipun manusianya bisa berbuat dalam tanda kutip semaunya, tapi tetap dalam kendali Allah. Saya kira itu Pak. Iya. Itu biasanya disebut dengan bagian daripada free will Pak.
Nah, kalau di dalam pemahaman itu kan free will itu sesuatu yang lebih baik kan. Artinya Allah memberikan free will ini, manusia kerjakan dengan baik, itu akan lebih baik dibandingkan dengan Allah menyetop kejahatan itu. Betul nggak, Pak? Jadi di sini ada greater good-nya juga tetap. Meskipun ya free will defense ini menurut saya nggak terlalu setuju sih. Gitu ya. Maksudnya kurang aspek Allah yang menekankannya gitu, Pak. Tapi itu namanya free will defense ya. Alvin Plantinga pakai itu, Pak. Ya, memang sih Ya. nggak semua kejahatan langsung dihentikan. Buktinya teroris ya masih jaya Pak sampai sekarang. Ya, iya, betul. Padahal kelakuannya kayak begitu, tapi ya kayaknya Tuhan diem itu. Nah itu gimana? Betul. Iya Pak. Ya, diizinkan oleh. Iya. Ya ini ada Sabina, ada Sahala Marpaung teman saya nih. Ada Pak Sahala. Sabina dulu kayaknya ya, ada Bu Sabina ya. Salah kamu belakangan aja ya. Bu Sabina ini, Bu. Yang mahasiswa belakangan. Bu Sabina, oh nggak ada. Ko Jimmy Ya. nanti aja. Tuh. Halo Pak, maaf Pak, tadi nggak bisa unmute, sekarang udah mute. Oke, silahkan Ya Bu. Pak, maaf saya nggak buka video ya. Ya, silahkan Bu. Ya Pak, saya agak bergumul mengenai kalau di Perjanjian Lama kan tadi Bapak menjelaskan bahwa Tuhan memakai manusia untuk membunuh yang Kanaan walaupun alasannya jelas. Iya kan Pak? Nah itu yang saya bergumul tuh kalau di Perjanjian Lama. Berarti seakan-akan Allah memang dibalik itu gitu loh Pak. Iya. Allah dibalik itu. Jadi bagaimana free will-nya bangsa Israel waktu itu Pak? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang baik. Israel bisa melawan Allah dengan tidak mau melakukan itu. Jadi mereka nggak mau berperang, tidak mau kemudian menyeberangi Sungai Yordan, mereka bisa diem. Jadi orang Israel bisa lakukan itu, begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Allah boleh nggak Allah menetapkan manusia untuk melakukan penghukuman kepada orang lain? Nah, sebenarnya di dalam negara Allah lakukan itu kan, saudara. Negara, misalnya di Indonesia, negara itu melakukan penghukuman mati kepada orang lain yang melakukan kejahatan. Boleh nggak itu? Berhak nggak? Berhak, saudara sekalian. Jadi Allah berhak untuk menetapkan manusia, dalam hal ini orang Israel, untuk menjalankan keadilan Allah. Begitu. Nah, orang Israel bisa melawan, tentu saja. Dia bisa nggak mau perang, udah saya tinggal di Mesir terus, balik ke Mesir misalnya. Boleh, silahkan, tapi itu kan melawan kehendak Allah. Pak, berarti dalam hal itu ketetapan Allah bahwa Israel harus membunuh orang-orang Kanaan, terus kayak ngebakar semua yang di kota Yeriko ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Yeriko kena ini gempa bumi itu. Ya, terus kan ada juga yang dia suruh punah habis semua sampai anak-anak segala itu yang kasus tanah. Itu berarti itu kan kita ngelihatnya pembunuhan itu kayak kejahatan gitu kan Pak. Tetapi itu oleh Allah malah disuruh kan Pak kepada bangsa Israel untuk bunuh semua lah. Itu yang saya bergumul di situ tuh Pak. Ya. Ya, pertanyaan yang baik sebenarnya Bu Yub. Tapi poinnya begini, adalah bahwa Allah berhak menetapkan lembaga tertentu, manusia tertentu, untuk menjalankan keadilan Allah, menghukum. Itu boleh, Bu. Jadi negara, salah satu contohnya kan ya, negara menghukum mati orang, itu berhak, boleh. Jadi itu dulu, dari sana dulu, bahwa Allah itu berhak untuk menetapkannya. Nah, yang berikutnya itu adalah kalau ditanya kepada kok semua, nah ternyata memang tidak semua sebenarnya Bu. Jadi kalau kita baca di PL itu lagi, kita akan masih ketemu dengan orang-orang Kanaan itu yang masih tinggal di tengah-tengah orang Israel sebenarnya.
begitu. Jadi zamannya Saul misalnya itu masih ada orang-orang Kanaan yang tinggal di tengah-tengah Israel. Nah, kalau dipunahkan habis, tentu saja nggak ada orang-orang itu, begitu. Jadi bagaimana kita memahami ini? Satu sisi kita mendengarkan perintah suruh bunuh semua anak-anak dan perempuan dan sebagainya. Dan satu sisi ada kenyataan di dalam Alkitab juga bahwa ada orang-orang Kanaan yang masih tinggal di tengah-tengah orang Israel. Nah, rupanya di dalam bukunya misalnya Is God a Moral Monster, tulisannya Paul Kopan yang sudah diterjemahkan oleh lembaga literatur saat, dikatakan bahwa bahasa yang dipakai oleh Alkitab dalam hal ini adalah bahasa hiperbola. Jadi Alkitab itu ditulis dengan menggunakan gaya bahasa, kan, misalnya gaya bahasa pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersukaria. Kita tahu bahwa gunung, pohon nggak mungkin lah lakukan hal itu, tapi itu kan gaya bahasa ya, Bu. Jadi Alkitab tuh menggunakan gaya bahasa itu di dalam pemaparannya. Nah, ini rupanya Paul Copan mengatakan bahwa itu adalah gaya bahasa hiperbola seperti itu. Makasih banyak, Pak. Ya. Iya, ini Pak David juga jawab tuh. Kayaknya udah cukup kali ya, Sahala. Sorry lah, saya langsung manggil kamu, mestinya Pendeta Sahala. Sorry, maksud saya ini waktunya udah mau habis nih, ada sesi berikutnya nih ya. Sesi berikutnya jam berapa ini? 10.45, tapi nggak apa-apa lah, satu lagi. Oke. Kayaknya lah, Pak Sahala. Gimana? Hey, My old friend. brother. Ini ada yang satu mau kutanyakan. Apakah penderitaan juga merupakan sarana yang Allah gunakan untuk menyatakan siapa sesungguhnya orang-orang yang dipilihnya untuk diselamatkan dan orang-orang yang dipilihnya untuk melayaninya? Soalnya dalam banyak hal saya banyak melihat ada orang-orang dan membaca buku dan juga respon orang-orang di media sosial dan sebagainya, ada orang-orang tertentu karena penderitaan yang dialaminya itu, dia itu akhirnya meninggalkan Tuhan dan menyatakan, hari ini saya menyatakan bahwa saya bukan orang Kristen. Lalu juga ada hamba Tuhan yang menyatakan hari ini saya nggak melayani Tuhan. Karena apa? Karena penderitaan-penderitaan yang dialami, ada orang, mungkin orang yang dikasihinya meninggal karena dia berdoa Tuhan ini dan sebagainya, tapi Tuhan nggak menjawab dia. Dia merasa menderita dan Tuhan merasa Tuhan nggak ada gitu loh. Jadi akhirnya dia memilih ateis. Nah itu sampai akhir hidupnya pun dia tetap nggak. Nah apakah memang ini sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan siapa sesungguhnya orang dipilihnya untuk diselamatkan dan tetap melayaninya? Betul itulah. Nah itu Pak Sahala itu kelihatan di 1 Petrus, saya panggil Pak Sahala aja, soalnya publik. Oke, nggak apa-apa. Ngomong berdua. Pak Sahala aja. Iya. Itu yang kita temukan di dalam 1 Petrus misalnya. 1 Petrus itu menggambarkan penderitaan itu sebagai sebuah tungku yang membakar. Tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah untuk kemudian memang memisahkan antara yang betul-betul pengikut Kristus dengan yang bukan. Jadi itu kita temukan penderitaan itu di 1 Petrus itu tujuannya seperti itu. Jadi penafsir itu mengatakan bahwa penderitaan dalam 1 Petrus itu berfungsi sebagai sebuah pendahuluan dari penghakiman Allah. Nah, penghakiman Allah itu kan memisahkan. Di dalam penghakiman terakhir itu Allah memisahkan antara kambing dan domba. Jadi penderitaan itu adalah pendahuluan dari penghakiman Allah di dalam umat Kristen yang memisahkan antara yang betul-betul pengikut Kristus dengan yang bukan. Jadi itu fungsinya seperti itu. Kalau kita menggunakan metafora menampi, ya, menampi itu pokoknya yang berasnya itu tetap di situ, tapi yang kemudian
apa namanya, ya bubuk-bubuknya itulah kebuang gitu. Jadi gitu ya Pak Sala. Saya lihat apa yang Pak Sala bilang itu betul sekali. Iya. Ya itu fakta yang terjadi akhir-akhir Betul. ini. Betul. Itu Ya. sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dalam 1 Petrus kok. Kalau kita baca 1 Petrus, itu penderitaan itu di dalam kehidupan orang Kristen ya begitu. Untuk memang menampi ya, ada semacam pengujian yang betul-betul anak Tuhan muncul, yang bukan anak Tuhan itu akan bersisih begitu. Oke, Ya. thank you, brother. Thank you brother Sahala. Thank you. Oke. Ya, kita bubar aja. Kita masuk ke mana, ke silakan panitia. Silakan Bapak Ibu masuk ke Kapita Select